Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Ulangan. Kita masih fokus di pasal 5 mengenai perjanjian, ya. Dua loh batu itu adalah loh perjanjian yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Tuhan ucapkan dari puncak gunung Sinai itu, berbicara dia 10 perintah Tuhan itu, dan itu yang disebut loh perjanjian yang pada akhirnya diletakkan di tempat ruang Maha Kudus, ya. Itu di tabut perjanjian di sana. Dari situ tuh Tuhan bicara, ya, dari tutup pendamaiannya itu. Nah, ini ketika itu orang Israel takut mendengarkan suara Tuhan, dan mereka bilang, ya sudah, Musa akan engkau aja yang mendengar, kami nanti mentaati. Terus Tuhan bilang, ayat yang ke-28 itu, segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Jadi kitab Ulangan ini kitab yang penuh sekali dengan nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan atau apa ya, dikatakan dia pasal 5 ini, dengar, pelajari, lakukan dengan setia. Ini mengenai loh perjanjian, mengenai perjanjian itu kurang lebih ada 28 kali istilah perjanjian muncul dalam kitab Ulangan ini. Tapi kalau mengenai harus mendengarkan hukumnya, perintah, ketetapan, itu hampir di tiap halaman, ya. Dengan janji Israel akan diberkati kalau mendengarkan, ya. Tapi selalu ingat, ya, bukan Tuhan tidak mengajarkan Israel menjadi legalistik kayak orang Farisi ahli Taurat. Itu orang Israel yang udah gagal, udah jatuh itu. Karena Tuhan selalu, ya, dalam perjanjian dan hukum itu selalu ada aspek relationship atau aspek relasionalnya ke atas. Perintah yang utama kan, kasihilah Tuhan dengan segala akal budi, ya, baru kasih manusia. Jadi kasih, ya, itu dan iman tentunya juga Tuhan menginginkan. Barulah setelah ada kasih dan iman, ada relationship dengan Tuhan. Yahweh berharap Israel mengekspresikan kasihnya kepada Yahweh itu dengan cara mentaati hukum Taurat. Ya, sama juga dalam perjanjian baru yang kita tahu antara El Elyon dengan umat pilihannya diperantarai oleh Yesus itu. Tetap aspek relasionalnya dulu. Ya, belajar mengasihi Tuhan, belajar mengenal, nanti kan, ya, dari perjanjiannya juga begitu, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan secara batiniah, ya. Karena nanti mengekspresikan kasih kita kepada El Elyon itu dengan mentaati hukum roh, mendengarkan bisikan roh, atau hukum roh itu artinya hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Nah, jadi Yahweh tidak mengajari Israel untuk menjadi legalistik kayak ahli Taurat dan orang Farisi yang mentaati, ya, hukum-hukum itu ditulis menjadi 613 aturan begitu detail mengenai hari Sabat yang udah kita bahas kemarin, yang nggak boleh bawa tikar, dan itu diuraikan lagi itu, sehingga lupa akan aspek relationship-nya, tapi jatuh ke dalam aspek mentaati hukum sampai menjadi legalistik. Hanya mentaati tapi hatinya nggak benar. Makanya Yesus bilang, kau ini kayak kuburan. Dari luar mentaati aturan ibadah gitu, ya, kayaknya orang kudus banget. Tahu di dalam kamu tuh penuh merampok hawa nafsu, bangke semuanya begitu, ya. Hanya ritualnya aja yang diikutin, tapi tidak ada membangun aspek relationship-nya, kasih, iman, dan sebagainya. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat orang Farisi ini, ya.
Jadi kita harus belajar dulu bagaimana membangun relationship-nya dulu. Barulah kita mengekspresikan pengenalan kita akan Tuhan dengan hukum yang berlaku pada dispensasi kita. Kita ini kan terikat dengan perjanjian baru, yaitu hukumnya hukum roh, yaitu hukum Taurat yang ditulis dalam batin. Ya, jangan lagi nanti aturan perpuluhan, aturan buah sulung itu nggak ngerti dia, ya, udah nggak ngerti, nggak membangun hubungannya dengan benar dengan relationship-nya, ekspresinya juga jadi aut-autan. Oke lah ya, kita coba dulu ya. Sekarang tema kita itu melanggar perjanjian. Kita lihat dari Israel, bagaimana Israel melanggar perjanjian. Dan kita juga akan melihat saat ini dalam dispensasi kita, dalam konteks perjanjian baru, bagaimana gereja telah melanggar perjanjian baru dan menjadi dunia kekristenan saat ini. Ya, ini kita mau belajar ya, supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengikuti apa yang Alkitab katakan, membangun aspek relationship-nya, dan mengekspresikan hubungan kita atau pengenalan kita akan Tuhan dengan mentaati hukum roh. Oke, mari kita melihat dulu yang pertama, Israel ini, mengapa dikatakan Israel itu melanggar perjanjian. Barangkali kita harus membuka dulu lagi ya, kembali ya, Yeremia pasal 31. Di situ jelas dikatakan bagaimana Israel melanggar perjanjian lama. Nanti kita akan cari tahu penyebabnya atau apa yang dilanggar oleh mereka ya. Yeremia 31 ya, ayat 31. Lihatlah, hari-hari itu tiba. Ini saya pakai ILT ya. Firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Ayat 32-nya, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang diperhatikan ya, terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya. Ya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka, karena sifat perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu seperti suami dengan istri, sifat perjanjiannya. Sementara kalau yang perjanjian baru ini kita dengan bangsa El Elyon, dengan umat pilihan Tuhan yang diperantara Yesus ini sifatnya bapa dengan anak. Makanya kalau kita sudah dewasa nanti kita akan mendapat menjadi ahli waris ya. Kalau di sini Israel, mari kita lihat dulu. Kenapa Tuhan memandang bahwa Israel telah melanggar perjanjian? Ini bukan perkara ringan Bapak Saudara ya. Hajaran Tuhan yang diterapkan, hajaran Yahweh yang dikenakan kepada Israel gara-gara melanggar perjanjian. Oh, itu ngeri sekali. Kan, nah mari dulu kita lihat dulu ya janji apa yang Yahweh itu kepada Israel itu yang terkait dengan janji dengan Abraham. Janji Abraham El Shaddai ya, di situ Tuhan menyatakan dirinya dengan nama El Shaddai. Syad itu artinya buah dada, karena dia janjinya apa? Keturunan, satu, kedua tanah perjanjian. Keturunan itu kan Syad feminin ya, Syad buah dada feminin. Dia berarti El itu the strong one. Jadi dia tampil dengan nama El Shaddai ya. Kepada Abraham janjinya dua ini ya, secara yang khusus ya, ada lagi yang Abraham menjadi terkenal dan sebagainya. Tapi yang ini tanah, keturunan, dan yang ini tanah perjanjian. Ini semua bersifat jasmani ya, janji Tuhan itu ya kepada Abraham. Dan Israel itu keturunannya. Maka janji Tuhan juga kepada Israel ini terusannya aja, tanah perjanjian dan juga berkat-berkat yang engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan diberkati kandungan, semuanya lah yang bersifat jasmani. Karena memang begitulah dulu, yang jasmani dulu datang, baru yang nanti yang rohani kan. Nah, perjanjian ini
dilanggar oleh orang Israel dengan cara, ya tentu Israel itu dikatakan soal perjanjian isinya tuh, akulah tuh, ini kalau yang saya pakai lagi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat tersebut. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Israel ini melanggar, baru yang nomor 1 aturannya udah dilanggar. Dari mulai Gunung Sinai, ya, ketika Musa naik 40 hari Musa itu puasa, nggak makan, nggak minum roti, nggak makan roti, nggak minum air. Setelah itu dapat 2 loh perjanjian itu, di sini Israel selama 40 tahun itu mereka bilang, ini mana nih Musa nggak turun-turun, kita nggak tahu dia di mana. Israelnya udah minta anak lembu emas, tolong dibikinin kepada Harun. Mereka udah mulai menyembah anak berhala. Itu Allahnya mereka ya. Nanti kita lihat Allahnya kita di sini. Berhala orang modern itu ya, supaya kita jangan aduk-adukin gitu ya. Inilah berhalanya orang Israel itu. Anak lembu emas awalnya doang. Kemudian masuklah orang Israel ke tanah perjanjian. Di zaman hakim-hakim dia mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa sekitarnya itu. Mereka emang lebih maju. Israel yang 430 tahun di Mesir diperbudak ya, tentu bagaimana mau maju. Sementara 7 bangsa yang di tanah perjanjian ini mereka sudah lebih maju dalam peradaban, dalam apanya semuanya. Tentaranya juga lebih, pokoknya semuanya lebih maju. Cara mereka menyembahnya, berhala-berhala mereka itu, ini Israel ikut-ikutan. Udah kawin mengawin ikut. Bagaimana menyembah. Makanya sebenarnya udah dinasihatin di kitab Ulangan, engkau harus binasakan habis itu. Kalau enggak nanti engkau akan ikutin cara-cara mereka menyembah ilah-ilah mereka. Begitulah kita lihat dalam zaman hakim-hakim. Israel berulang-ulang. Ya kalau ada hakim yang ini membebaskan, nanti udah sama hakimnya mati, nyembah lagi ilah lain. Nanti dibangkitkan Tuhan lagi, tapi Tuhan kasih dulu disiplin ya, ditekan biasanya dengan musuh-musuhnya. Israel berteriak, nanti Tuhan kirimkan hakim menolong, dan hakimnya mati, nanti menyembah lagi Israel itu. Begitu yuk, itu kalau di kitab hakim-hakim nanti sebentar kita akan belajar itu kayak siklus ya. Nggak bosan-bosannya gitu. Selalu begitu. Dan yang paling parah juga Israel itu ketika zaman Samuel minta raja. Seperti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Dia lihat, bangsa lain punya raja jasmani, enak juga nih. Biarlah mereka yang nanti mimpin perang. Dia hanya minta raja. Padahal sebenarnya raja Israel kan Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memimpin Israel itu dalam perang kan. Dari dulu juga sebelum dia minta raja, kalau perang asal mentaati Tuhan aja. Ya dipimpin oleh ada juga ya pemimpin kayak Yosua zaman itu ya ada juga, atau zaman hakim-hakim. Tapi asal mentaati Tuhan yang menang juga. Nggak harus minta raja, karena dengan cara Israel minta raja dipandang oleh Tuhan itu menolak Tuhan sebagai raja. Padahal Israel tidak maksudnya bilang aku nolak. Enggak, dia nggak langsung ngomong itu, aku tolak engkau sebagai rajaku. Dia enggak gitu. Dia cuma ingin punya raja jasmani manusia itu seperti bangsa-bangsa lain. Tapi menurut Tuhan, engkau menolak aku sebagai raja. Nah ini nanti mau saya sampaikan nih ke konteks perjanjian baru. Jadi ini 2 dosa ini. Nyembah berhala yang merupakan perzinahan, karena Israel kan sifat perjanjiannya itu suami istri. Jadi kalau Israel menyembah berhala, itulah perzinahan rohani. Itu makanya kitab Yehezkiel, nabi-nabi itu, Hosea juga disuruh kawin sama pelacur, itu simbol dan sebagainya ya. Perzinahan ya. Nah, oke. Pokoknya intinya, kesimpulannya selama tahun-tahun itu, dari mulai kitab Ulangan itu dijelasin sampai kitab Raja-Raja, Israel dibuang. Ya, tidak lagi mendapat tanah perjanjian itu. Kan udah dinasihatin di kitab Ulangan. Kalau kau tidak melanggar perjanjian, engkau akan dibuang dari tanah ini. Gitu. Ya, kita tahu ceritanya ini. Inilah yang kita sebut sejarah deuteronomistik. Dari Ulangan sampai Raja-Raja dibuang Israel ke Babel, kita tahu 70 tahun. Kemudian itu pelanggaran karena perjanjian. Enggak cuma itu aja. Kalau saya sambung dulu sedikit sejarah Israel itu, dia nolak Yesus itu.
Ketika Yesus datang, orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin yang 70 anggotanya itu yang merupakan representatif dari bangsa Israel pada waktu itu, mereka menyalibkan Yesus. Itu Yesus sampai datang ke Yerusalem itu dia menangisi kota itu karena akan hancur sekali. Itu Yesus disalib kurang lebih tahun 30 Masehi. Tahun 70 Masehi itu jenderal Roma itu Titus itu menghantam Yerusalem. Habislah sejak tahun itu sampai tahun 1948 Israel balik lagi. Dengan bantuan Inggris itu waktu itu Israel menjadi bangsa. Maksudnya punya tanah itu, negara lah ya, bangsa, negara ya. 1948 sampai sekarang. Itu selama ribuan, hampir 2000 tahun itu Israel itu diserahkan kepada bangsa-bangsa, banyak disiksa. Yang kita tahu cuma zaman Hitler 6 juta orang Yahudi itu mati. Ada yang dimasukin ke kamar gas, ada yang dikerja paksa sampai apa, ada yang dikasih ke stadion dikasih singa lapar. Waduh, ngeri saudaraku. Kenapa demikian? Karena Israel melanggar perjanjian. Itu saja. Makanya perjanjian bukan perkara kecil. Bukan. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Our God is the God of covenant. Artinya apa? Bukan hanya covenant itu penting atau perjanjian itu penting, bukan. Karena Tuhan kita itu sangat dekat dengan perjanjian. Nggak bisa dipisahkan Tuhan dengan perjanjiannya, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Ya. Kalau orang melanggar perjanjian, sama itu dia kena dengan Tuhannya, nggak bisa. Ya. Saya beri contoh aja dulu lah. Satu, itu ada seorang perempuan Syro-Fenisia, anaknya kerasukan setan. Dia minta kesembuhan dari Yesus, lepaskan. Sampai teriak-teriak Yesus jamin. Kenapa? Nggak ada perjanjian antara Yahweh dengan bangsa-bangsa lain untuk melepaskan itu. Kalau Yahweh dengan bangsa Israel ada. Jehovah Nisi. Apa itu? Panji-panji ya. Jehovah Jireh. Mencukupi. Jehovah Shalom. Jehovah Rafa menyembuhkan. Nah ini. Jadi setiap kali Israel sakit itu karena terikat dengan perjanjian, Tuhan katakan harus menyembuhkan Israel itu. Nggak susah Israel itu cari kesembuhan. Coba lihat kan. Pelayanan Yesus itu. Ya. Dengan orang Yahudi itu. Nggak ada susah teriak-teriak minta tolong, nggak perlu. Ya. Karena kenapa? Terikat perjanjian antara Yahweh itu, Jehovah Rafa dengan Israel. Jadi pasti sembuh, ya. Tapi kalau dengan bangsa lain, nggak bisa. Itu karena perempuan itu untung imannya bagus. Yesus bilang nggak pantas roti untuk anak-anak dikasih kepada anjing. Emang menurut strata sosial itu ada nomor 1 imam besar, itu imamnya Lewi, para pedagang, orang kaya apa semuanya nih di bawah, yang nomor 6, nomor 7 itu pelacur. Di bawahnya itulah kita, bangsa kafir itu. Itu di bawah kayak anjing gitu. Untung itu perempuan nggak sakit hati. Dia bilang, ya Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kayak Yesus bilang imanmu besar, baru dia bisa sembuh. Kenapa? Karena nggak ada perjanjian. Maka belajar perjanjian, memeliharanya ini lihat. Ulangan 5 ini, dengar Israel ya, termasuk gereja juga nanti karena gereja pun tidak dengar itu sebenarnya. Dengar ya, pelajari perjanjian itu, lakukan dengan setia. Karena kalau perjanjian dilanggar, itu bisa berarti sama saja melanggar Tuhan. Karena saat ini emang belum Tuhan terus terang Matius 7 itu ya, kalau gereja melanggar perjanjian, nanti saya bilang itu ya. Buktinya diberkati kok, kita bisa besar bangun gedung apa? Iya, belum terus terang aja Tuhan itu. Matius 7 itu. Jadi kalau nanti terus terang, baru ketahuan lah di situ. Bagaimana? Itulah Tuhan akan terus terang. Mana hamba-hambaku yang melanggar perjanjian, mana yang tidak dan sebagainya. Ya, coba kita masuk dulu ke gereja sekarang. Apakah gereja sudah melanggar perjanjian baru? Itu pertanyaan. Jawabnya iya. Mengapa? Nah ini dia lihat. Di sini dikatakan ya,
ayat perjanjian baru ini dikutip di Ibrani 8. Jadi perjanjian baru itu apa? Nah, ini biar lebih bagus saya ambil dari perjanjian dari Ibrani 8 aja lah ya, supaya jangan ambil dari Yeremia. Ibrani 8 aja ya. Ini kutipan. Kutipan Yeremia 31. Aduh. Kutipan Yeremia 31. Ya lihat. Karena inilah perjanjian ini, Ibrani 8 ya. Karena inilah perjanjian yang aku buat dengan keluarga Israel, saudara itu Yahweh berfirman untuk ini perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu dibawa masuk ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus ya. Kalau Petrus enggak, dia tetap melayani orang-orang Yahudi. Tapi Paulus dipakai Tuhan membawa perjanjian baru, menawarkannya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita menerima perjanjian baru ini. Ya. Apa isinya perjanjian baru? Nah, banyak orang Kristen nggak tahu isinya apa sih perjanjian baru. Isinya ada minimal ada 3. Nih, coba lihat, perhatikan ya. Karena perjanjian yang aku buat dengan untuk memberikan hukum pertama ya. Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Jadi artinya hukum Taurat yang untuk orang Yahudi itu ya kepada kita ini dituliskan dalam batin. Nah itu dia ya. Saya udah beri contoh waktu itu hukum rajam ya. Hukum perpuluhan tulis dulu di sini itu orang. Hukum buah sulung tulis dulu itu orang. Jangan main asal duit dan dasar pinta duit sih. Jadi ngomongnya khotbahnya duit. Ya, itu nanti urusan Tuhan. Pendeknya yang pertama, perjanjian baru itu hukum Taurat ditulis di dalam batin yang menjadi hukum roh itu. Oke? Yang kedua, apa lagi di sini? Kenallah Yahweh. Semua orang dari kecil sampai besar akan mengenal. Mengenalnya bukan seperti Israel mengenal Yahweh, tapi dia kan mengenalnya ada jarak. Makanya dia kalau Tuhan bicara, tolong dia takut. Ya kalau ini enggak, perjanjian baru mengenal secara batiniah. Karena Kristus memberikan hayat, Yesus memberikan hayat. Suatu Yohanes 17 bilang suatu pengenalan. Inilah hidup kekal, hayat itu ya, joy ya. Inilah hidup kekal itu. Aduh, sorry, ini mata saya. Inilah hidup kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Bagaimana caranya? Zoe itu. Ya, Zoe itu yang kalau dia bertumbuh, kita mengenal. Mengenal dalam pengertian batinnya. Berikut. Perjanjian baru itu apa? Ini ayat 12. Tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nggak ingat lagi. Jadi kita bukan orang berdosa lagi kalau terikat dengan perjanjian baru. Kita orang kudus. Kalau orang kudus berbuat dosa bagaimana? Ya kan ada jalurnya. Mengaku darah Yesus membersihkan. Status kita nggak berubah. Status kita tetap orang kudus. Ya, kayak saudaraku anak yang hilang itu. Ketika dia berbuat dosa, lari dari rumah bapaknya. Apa dia jadi berubah jadi hamba? Enggak. Dia tetap anak, hanya anak yang hilang. Saudara dan saya kalau sudah terikat dengan, kalau ngerti perjanjian, makanya kalau nggak ngerti perjanjian, jadi kita selalu, aku orang berdosa, jangan nyebut lagi orang berdosa. Udah, nggak diingat-ingat lagi kok dosanya. Kita orang kudus, cuma bisa aja jatuh dalam dosa kayak anak yang hilang, bisa. Statusnya nggak berubah, tetaplah anak. Oke. Inilah 3 perjanjian baru itu. Hukum ditulis dalam batin. Kedua, mengenal Tuhan secara batinnya. Ketiga, statusnya orang kudus, ya, bukan orang berdosa. Jadi inilah berkatnya. Berkat perjanjian baru itu adalah berkat yang rohani. Kalau ini Efesus 1 ayat 3 itu Paulus bilang, engkau telah diberkati dengan segala berkat rohani. Berkat rohani itu banyak. Kalau simbolnya itu tanah kemah suci, mulai dari mesbah, itu semua pengalaman rohani itu. Mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, kandil, dupa, meja roti sajian, bahkan tabut perjanjian, semua itu pengalaman rohani yang membuat kita menyatu ya, dengan Tuhan, union with God. Itu kita sudah pernah bahas itu.
Tapi dalam dunia kekristenan ini hampir nggak pernah singgung-singgung ini. Kebanyakan berkat, kalau udah dibilang berkat, udah ke arah jasmani dah. Ya, betul nggak? Ini saya soalnya sudah berurat akar juga dalam dunia kekristenan ini. Jadi nggak cuma 10-20 tahun ini, udah hampir 40 tahun lebih. 43 atau 40 berapa. Jadi saya udah tahu lah. Kalau dibilang berkat, itu udah arahnya tuh. Engkau sehat. Ada yang nggak terang-terang, engkau makmur, ya. Engkau kaya, engkau nggak banyak masalah, engkau nggak banyak penyakit, hanya situ. Kalaupun disebut berkat rohani, samar-samar itu nggak jelas. Kenapa demikian? Karena gereja sudah jatuh. Mari saya bicara dulu sebentar, ya. Gereja sudah jatuh. Kejatuhannya kenapa? Tadinya gereja itu, gereja mula-mula itu di Kisah Para Rasul, itu betul-betul spiritual. Hukumnya mereka taati adalah hukum roh. Seluruh anggotanya, termasuk rasul-rasul Ananias, Filipus, semuanya mengikuti bisikan roh. Ya, pengajaran rasul-rasul juga batiniah. Saudara baca aja tulisan-tulisan Paulus. Apa ada dia bicara? Ada yang mengutip Rasul Yohanes yang mengenai Gaius, itu sudah kasus khusus ya. Diambil lagi itu. Itu kalau ujian skripsi itu ini nggak lulus banget ya. Studi kasus, tapi begitu kesimpulannya general. Dia mengeneralisasi dengan serampangan. Ini orang yang begini nih nggak lulus ya. Ini banyak pengkhotbah baru saya dengar itu. Studi kasus Gaius diambil kepada semua orang, katanya. Tuhan ingin kau sehat makmur. Jadi saya sudah kasih komentar itu. Jadi gereja jatuh, ya. Itu ada istilah roh itu di dalam Kisah Para Rasul ada 70 kali ya. Nah, gereja jatuh kenapa? Gara-gara para penatua di Kisah Para Rasul 20 itu tarik pemimpin. Dengan ajaran palsu itu ingat ya, di surat Yudas ya. Memanfaatkan kasih karunia Tuhan dan diarahkan kepada hal-hal yang jasmani. Itu guru palsu ya. Pokoknya kalau guru palsu gampang ngeceknya tuh. Dia bicara Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu begini. Nah, karenanya engkau harus sehat dan makmur dan gitu. Diarahkan ke sana. Jangan sembarangan aja, ya. Dengan ajaran palsu menarik murid-murid datang kepadanya. Barulah dia berotoritas atas murid-murid itu, memasukkan sistem pemerintahan manusia ke dalam gereja. Berkembanglah gereja itu kan, besar memang. Big city, tapi enggak holy city. Kalau holy city Yerusalem kalau kita bagi. Kalau ini big city Babel. Ya. Kenapa Babel besar? Ya kacau, campur. Ya campur otoritas manusia, ada otoritas Roh Kudus juga. Ada otoritas gembala sidang, ada juga otoritas Tuhan, ya. Pernah saya dengar waktu itu ada seorang pemimpin denominasi, dia ada rapat, dikasih meja tempat duduk satu, kosong tempat duduknya. Dia bisa dibilang, untuk siapa itu tempat duduk kosong? Ini untuk Roh Kudus. Di situ Roh Kudus, di sini aku. Kita bicaralah mengenai program penginjilan, program nanti aku kalau udah putuskan di sini, enggak diajak kok Roh Kudus itu, hanya simbolnya ada tempat duduk kosong untuk Roh Kudus gitu. Saya kira itu betul. Itulah yang kenyataannya dalam dunia kekristenan. Dia kok yang berotoritas. Ini bukan gereja Yesus itu denominasi. Ada dua di situ pemimpin. Ini pemimpin yang apa namanya kalau Roh Kudus. Kalau ini pemimpin yang realnya, kalau ini pemimpin yang simbolik lah kalau saya bilang gitu. Roh Kudus dikasih bangkunya di situ. Karunia-Nya pun bekerja barangnya kan untuk Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu udah dirampas otoritasnya atas gereja. Yesus itu udah bilang kau jangan disebut pemimpin, akulah pemimpinmu. Tapi memang Yesus itu saat itulah dia bilang baik dia. Belum terus terang 5:7. Tapi nanti dia ada saatnya. Semua kita akan menghadap pengadilan Kristus, pertanggungjawabkan. Kau rampas enggak otoritasku atas gereja? Kau ambil keuntungan atas gerejaku? Kau ambil murid-muridku menjadi murid-muridmu? Nah, bagaimana? Semuanya itulah. Ada yang bilang jangan menghakimi. Itu orang yang ngomong jangan menghakimi itu paling menghakimi itu sebenarnya dia. Kita hanya mengatakan apa yang salah. Sesuai kita bilang, nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah. Karena akan ada saatnya orang nggak bisa lagi dengar ajaran sehat. Nah, orang akan kumpulin guru-guru sesuai dengan keinginan telinganya nih, memuaskan keinginan telinganya. Saat ini saya rasa dalam dunia kekristenan udah mulai nih. Karena hanya yang enak-enak aja nih.
Jemaat amin, itu kalau enak. Coba kalau nggak enak, nggak amin. Jadi kesimpulannya gereja sudah jatuh dalam 3 ajaran itu ya, saya nggak ulang lagi, udah sering nih. Ajaran Bileam, Nikolaus, Jezabel, dagang itu. Inilah berhala modern. Kalau berhala tuh minta raja ya. Kalau berhala ini sekarang saya bilang mamon lah ya. Setuju nggak? Kalau saya bilang berhala orang modern itu mamon. Jadi fokusnya khotbah pun uang. Ya, perpuluhan uang, buah sulung uang. Kenapa? Ya memang mamon kok fokusnya. Ya. Berhala orang modern, dunia kekristenan, mamon. Kemudian minta raja, manusia. Kan Tuhan raja kita. Yesus itu raja di atas segala raja toh. Tapi kita enggak, kita kadang-kadang mengkultus individu. Ini pendeta saya ya. Oh jangan macam-macam, jangan menghakimi pendeta saya ya. Kadang-kadang orang Kristen kalau dikritik Tuhan Yesus ya sebagai raja dari segala raja itu, enggak apa-apa dia. Yesus dihina ya enggak apa-apa. Tapi kau jangan menghina rajaku, pendetaku, gembala sidangku atau apanya. Ya, lucu ya. Karena minta raja. Pergi seperti Israel, minta raja. Ya, kita bukan berarti saya nggak mengajari hina itu para pemimpin, bukan. Rasul Nabi pengajar itu diberikan oleh Yesus untuk memperlengkapi orang kudus agar orang kudus ini pada gilirannya membangun tubuh Kristus, bukan dari jangan tapi kultus individu apa ya, karena pendetanya tarik ini pecah tubuh Kristus sudah kacau, itu maksudnya. Kesimpulannya ya, saya sebenarnya kesimpulannya mau ambil ini Billy Graham ini masih cukup enggak ya? Jadi cukup waktu lah ya. Kesimpulannya tuh kesaksian. Ini ada buku saya, karena ini Billy Graham ini termasuk yang katakanlah dibilang di sini dia pengkhotbah hampir ke 200, bukan hampir, ya kurang lebih 200 juta orang. Langsung ya. Bukan lewat buku, bukan lewat TV, bukan apa. Yang langsung berhadapan. Enggak ada lagi katanya penginjil yang lebih hebat lah, lebih hebat dari Billy Graham dalam soal jumlah itu dulu ya. Kalau soal yang lainnya kan itu nggak tahu kita. Tapi mengenai jumlah, mengenai keterkenalan, ini Billy Graham udah sulit disaingi ya. Saya mau membuat kesaksian ini terkait dengan gereja yang jatuh itu dalam kekristenan. Ini saya ambil bagian yang terakhir. Ini saya nggak ngejelekin Billy Graham ya, karena dia udah nulis di sini. Saya cuma ngebacain aja ya. Ada 2 penyesalan dalam hidupnya. Saya udah pernah singgung sih. Pertama, dia kurang belajar, kurang bersekutu dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan secara batiniah. Ya, nanti saya kutip ya. Supaya saudara tahu bahwa saya nggak ngejelek-jelekin Billy Graham, karena saya menghormati dia juga sebagai pelayan Tuhan dia. Ya orangnya sungguh-sungguh begitu ya. Tapi ada 2 penyesalan. Yang penyesalan yang kedua dengan anak-anaknya. Kurang waktu ya. Nah, kalau saya bacain dulu beberapa ini supaya saudara tahu bahwa saya nggak ngarang ya. Ini buku ada nih ya, jasa saya ini diterjemahin saya bahasa Indonesianya. Dikatakan di sini saya kutip ya, saya kehilangan begitu banyak dengan tidak berada di rumah dan melihat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Anak-anak pun harus memikul parut perpisahan itu. Kemudian dia nasihatin, saya sekarang memperingatkan para penginjil muda untuk tidak membuat kesalahan yang sama yang saya lakukan. Kemudian ya, saya baca lagi nih, yang di sini ya, ini dia bilang anak-anak pengkhotbah, preacher kid ya. Dia bilang, saya mengenal banyak anak-anak para pengkhotbah yang bertumbuh menjadi dewasa penuh kebencian dan berontak, dan tidak sedikit membawa aib kepada pihak yang paling menyayangi mereka. Ini karena anak-anak kurang diperhatikan, anak-anak pengkhotbah itu maksudnya. Ya ada banyak juga anak-anak yang jadi anak pengkhotbah yang sungguh-sungguh. Nah ini lagi, saya bacain lagi ya. Meskipun banyak hal yang harus saya syukuri sementara saya mengenal kembali kehidupan saya juga menyesali banyak hal. Ini kata Billy Graham ya. Banyak kali saya gagal dan saya akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Ya, perhatikan ini. Satu hal ialah saya akan mengurangi berbicara dan melebihi belajar. Artinya lebih banyak belajar daripada ngomong, khotbah ya. Kemudian saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Itu kalau dia bisa mengulang lagi ya. Kemudian dia mengaku dalam pelayanan. Kadang-kadang kami dari satu negara pindah negara lain
bahkan dari satu benua pindah ke benua lain hanya dalam waktu beberapa hari. Nah, Billy Graham bilang ini, apakah semua janji acara itu memang perlu? Apakah penglihatan saya setajam yang saya perkirakan untuk bisa menentukan yang mana boleh terima, mana yang tidak, undangan-undangan itu? Saya meragukannya, kata Billy Graham. Ya, bahkan dia ngaku beberapa perjalanan sebenarnya tidak perlu. Ya, dalam pelayanan pun dia merasa tidaklah sepenuhnya. Ya, kemudian saya juga, dia bilang kalau dia bisa ngulang ya waktu dia. Saya juga akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan pemeliharaan rohani saya. Itu Billy Graham bilang ya. Berupaya lebih mendekatkan diri saya kepada Allah. Artinya mengenal dia secara pribadi sesuai perjanjian itu, perjanjian baru, kan mengenal batinia maksudnya Billy Graham. Supaya saya lebih bisa menyerupai Kristus, Christ in you, Kristus dalam batin itu. Dibilang, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa. Karena dia merasa kurang berdoa. Ya. Terus sudah gitu, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari Alkitab. Bukan sekolah teologi maksudnya Billy Graham ini. Kalau sekolah teologi tapi cuma membeok. Omongan-omongan teolog. Menurut teolog ini begini, ini menurut Calbat, Paul Tillich. Ya, Bultmann. Itu beok itu. Bukan itu maksud Billy Graham. Belajar aja itu sendiri. Baca Alkitab sendiri, belajar mendengar suara roh. Ya. Dipimpin, belajar mengerti. Sebenarnya rencana Tuhan itu bagi manusia di bumi itu apa. Kedua, rencana Tuhan bagi saya pribadi itu apa. Itu maksudnya Billy Graham itu. Menggunakan Alkitab ini untuk berfellowship dengan Elohim, dengan Bapa. Itu yang dimaksud. Bukan sekolah Alkitab. Sekali lagi ya, saya nggak rendahin sekolah Alkitab. Tapi banyak orang sekolah Alkitab harus tahu bedanya belajar teologi dengan belajar Alkitab. Itu mesti tahu. Oke lah. Ya. Intinya, Billy Graham ini bilang, saya menyesal. Kurang waktu, kurang berdoa, kurang apa. Ini semuanya terkait dengan perjanjian baru loh ya. Saya nggak menghakimi dia sudah melanggar perjanjian baru. Tapi sudah lihat nggak kesaksiannya? Perjanjian baru bilang, engkau akan mengenal Elohim batinnya. Berarti engkau tentu sudah lebih bagus lah. Sudah pasti kau akan banyak menggunakan waktumu untuk berdoa, bermeditasi, belajar firman sendiri gitu loh. Jangan keluyuran ke sana kemari hanya khotbahnya ngomong aja. Billy Graham bilang saya akan berhenti. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi banyak belajar Alkitab. Gitu loh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu apa? Perjanjian itu kan di kitab Ulangan itu kalau kau makan, minum, tidur, bicara sama anak-anakmu. Jadi fokus kepada anak-anak. Ini perjanjian. Billy Graham ada penyesalan. Ya walaupun anaknya 5 ya, sempat juga jatuh tapi akhirnya melayani Tuhan. Intinya bagaimana? Saya bersyukur. Saya tutup dulu sedikit lagi ya. Saya bersyukur bahwa saya pernah jadi pendeta itu dari 1990 sampai sekitar tahun 2000, 10 tahun lah. Memang saya dapat gaji ya. 300 orang itu sebenarnya yang kita gembala. Kami 5. Saya paling junior, paling muda. Ada senior banyak di atas itu. Walaupun senior ya saya ribut juga, berantem terus. Malah setiap rapat kami juga ribut terus. Ributnya aneh ya, bagaimana khotbah di sini, bagaimana siapa pakai mobil gereja, wah. Jadi saya sebenarnya sudah melanggar perjanjian baru. Saya tidak fokus lagi dalam doa, meditasi, baca Alkitab atau sendiri. Walaupun saya berusaha keras ya, saya waktu itu karena masih muda bangun jam 3, berdoa sampai jam 6, tapi tetap sibuk nggak karu-karuan. Walaupun cuma 300 orang jemaat kami. Barangkali 400 kalau dengan anak-anak. Kemudian tak ada waktu saya dengan anak-anak. Saya bangun jam 3, kadang sampai bisa jam 6 besoknya. Langsung 2 semalaman gitu. Bagaimana ada waktu untuk anak-anak? Kadang-kadang pokoknya kalau anak-anak nangis, karena anak-anak kami kecil pada umurnya rapat, 3 anak kami kecil. Sehingga kalau saya jam 3 itu saya komitmen itu. Pokoknya jam 3, waker pun ada 2. Kadang-kadang saya bikin itu. Pokoknya jam 3 saya naik ke atas. Saya doa, saya tinggalin tuh biar istri saya kesibukan, karena kalau yang satu nangis, yang lain ikut nangis karena rapat. Udah komitmen begitu pun tetap saya merasa saya telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian baru. Nah, setelah itu oleh anugerah Tuhan tahun 2000 saya berhenti jadi pendeta. Nah, disitulah saya banyak waktu untuk anak-anak, ibadah bersama anak-anak, ngajarin firman Tuhan seluruh bagian. Sampai sekarang anak-anak kami sudah bekerja semua, tapi belum ada yang nikah. Selalu ada, jadi walaupun saya bukan berarti sempurna anak-anak saya enggak,
Tapi saya tidak mempunyai penyesalan seperti Billy Graham. Saya cukup waktu fellowship dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, ya. Sendiri ya. Bukan apa, gerombol-gerombol UPA itu enggak. Sendiri. Berdoa, baca Alkitab, saya juga punya banyak waktu dengan anak-anak. Enggak ada penyesalan. Saya bersyukur dalam soal itu. Bisa memelihara perjanjian baru. Pertanyaannya sekarang, gimana saudara? Ini saya bicara sama para pengkhotbah yang terkenal ya. Makin terkenal kayak Billy Graham, ini ya omongan saya. Gimana kalau kau berhenti dulu, belajarlah kitab dulu, dengarlah suara Tuhan ya. Bye-bye-lah. Terus kalau kau punya anak ya, fokuskanlah dulu anak-anak itu ya. Supaya jangan nanti ada penyesalan seperti beliau yang kita hormati tentu. Penyesalannya dua, kurang waktu fellowship dengan Tuhan, kurang waktu dengan anak-anak. Semoga kita umat pilihan Tuhan memelihara perjanjian baru dan tidak melanggarnya ya. Haleluya, amin.